Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai menghubungkan Yaman dan Syria. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Ka'bah adalah tempat mereka berziarah, yang di situ terdapat 360 berhala. Fase kenabian Nabi Muhammad dimulai ketika beliau menyepi di Gua Hiro sebagai imbas keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Dengan ini beliau diangkat menjadi nabi utusan Allah. Pada saat itu, Nabi Muhammad belum mendapat perintah untuk menyeru kepada umatnya. Hingga turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yang harus berdakwah. Dan dakwah ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah melakukan dakwah dengan beberapa strategi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, strategi ini dilakukan karena beliau masih yakin bahwa masyarakat jahiliyah sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhurnya serta rela mati demi mempertahankannya. Dakwah secara terang-terangan, dalam strategi ini Nabi melakukannya dengan 3 tahapan. Tahap pertama, Nabi hanya menyampaikan pada kalangan keluarga sendiri dahulu dan teman dekatnya. Tahap kedua, Nabi menyebarkan agama Islam dalam ruang lingkup lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hasyim. Tahap ketiga, Nabi terang-terangan menyebarkan dakwah pada masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Namun terjadi penolakan oleh kaum Quraisy. Penolakan tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Dengan menyebar berita bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pembohong, penjahat, dan pembuat perpecahan di kalangan bangsa Arab dan lainnya, dengan membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Islamiyahnya, dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan secara fisik maupun non-fisik. Adapun kaum Quraisy yang berhasil masuk dalam agama Islam diantaranya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah setelah mendapatkan wahyu dari Allah. Quran Surah Al-Anfal ayat 30 diterangkan bahwa ada orang-orang yang berdaya upaya untuk mencelakai Nabi. Nabi berhijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Barulah setelah itu, Nabi bersama sahabat Abu Bakar memulai perjalanan menuju Madinah. Diriwayatkan bahwa Nabi dan Abu Bakar melakukan perjalanan bersama 2 orang penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraikid dan Amir bin Fuhairah dengan berkendaraan unta. Sesampainya di sana, masyarakat Madinah menyambut beliau dengan sukacita. Ada yang bersalawat, menari, dan bernyanyi saking gembiranya. Beliau berhenti di sebuah tanah kosong di mana unta beliau berhenti, yang kemudian tanah itu menjadi rumah beliau dan Masjid Nabawi yang kita ketahui sekarang ini. Dalam dakwah di Madinah, Nabi mendirikan masjid dan mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang belum. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah.